Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan unboxing Tobot Athlon Magma 6. Diproduksi oleh Young Toys, figur ini adalah Tobot terkuat dari serial animasi Tobot Athlon. Integration atau gabungan dari 6 Tobot Athlon, yaitu Alpha, Beta, Theta, Falcon, Rocky, dan Tornado. Untuk mainan Tobot lainnya bisa cek tautan di atas ya, atau klik tautan di bawah deskripsi, dan juga jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru kita. Oke, nggak pakai lama, inilah dia unboxing plus review Tobot Athlon Magma 6 Integration. Ya, pertama kita akan cek ukurannya terlebih dahulu. Boxnya ini memiliki panjang 50 cm, tinggi 37 cm, dan lebar 13,5 cm. Boxnya ini lumayan gede ya, dan bentuknya cukup unik karena biasanya robot besar gini boxnya tinggi, tapi ini malah memanjang. Kita coba dekatkan terlebih dahulu. Untuk bagian depannya seperti ini. Untuk bagian tengah depannya ini transparan ya. Kita bisa lihat langsung Tobot Magma 6-nya. Ini cukup keren sekali nih dilihat dari transparannya ini. Dan untuk bentuknya sendiri ini kayaknya cuma bagian badan sama tangan ya. Kakinya ini di bagian dicopot bagian samping-samping ya. Terpisah di kanan dan kiri. Jadi penasaran ini gedenya bakal seperti apa. Dan juga tampak depannya terpampang ilustrasi robot dan kendaraannya ya ini. Terus ada tulisan Young Toys seperti biasa di pojok kanan bawah, Tobot di kiri atas. Terus ini ada 4 tahun ke atas ya. Ini source-nya bisa dilihat di YouTube, iklan mobil. Habis itu ada warning di pojok bawah, terus tulisan Magma 6. Ini cukup keren ini. Mengkilap untuk tulisan ini kayak foil ya, tulisan Magma 6 depannya. Terus di sini juga nah ini Alpha Athlon, penyebutannya menggunakan logo. Ini cukup menarik karena setahu saya kayaknya bisa pakai stiker ini, tapi kok rasanya ini stikernya kok kayak udah nempel di mobil ya. Firasat jadi nggak enak ini. Kita coba tampak atasnya dulu terlebih dahulu. Tampak atas seperti ini, Magma 6, gambar mobil ya. Terus ini biasa ya, yang foil cuma bagian depan ya untuk tulisan Magma 6, ada tulisan Young Toys juga. Untuk bawah kita lihat, oh ada warning seperti ini, gambar Magma 6 cukup keren ini, terlihat kekar. Untuk bentuk gambar di sini, warningnya dalam bahasa Inggris ya, tapi ini ada tempelan untuk bahasa Indonesia. Wow, cara penggunaan bla 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 ya, peringatan. Bagian samping tulisan Magma 6, oh ada SNI dan Young Toys. Tapi ini hanya perasaanku atau ini kok banyak selotipnya ya. Aduh, jadi ini kok malah buka. Coba yang samping. Oh, tulisan Tobot lama ya, dan coklat tiramisu. Untuk bagian belakang. Nah, ini Magma 6. Ini gambar mobil seperti ini ya, menarik. Ini ada Magma Cannon, ini harusnya dari Falcon. Terus ini ada stiker, tapi ini kok kelihatannya kayak tadi ya, ini kok udah nempel ya. Oke, nggak pakai lama, kita unboxing ini. Dari unboxing kali ini kita dapat 6 Tobot Athlon yang sudah disebut sebelumnya ya. 1 Magma Cannon, 1 manual, dan 2 dummy roda Rocky. Harusnya ini dapat decal atau stiker. Ternyata sudah terpasang semua. Contohnya bisa kita lihat dari Falcon ini. Kata sellernya sih bilangnya baru, tapi pas saya komplain malah bilang bekas display. Ini buat para seller tolong lebih jujur ya. Untuk soal stiker ini ambil positifnya saja deh. Setidaknya saya tidak perlu nempelin lagi.
Semoga artikulasinya aman aja. Kita coba cek nanti. Kalau aman ya take, kalau bermasalah ya terpaksa komplain lagi. Back to topic, dari daminya ini pengganti rodanya tadi buat tampilan ya, soalnya rokinya di dalam. Terus untuk ini manualnya bisa kita lihat, ini tampaknya dari robot menjadi kendaraan seperti ini ya. Stepnya lumayan terbagi banyak ini ya, 1 sampai 4 per partnya ada 4 juga. Ini untuk kaki ya 4 part, untuk tangan juga 4 part. Ini lagi 5, ini yang 9 Falcon, cukup banyak juga. Ini untuk Rocky. Nah, ini harusnya ada decal di sini, panduan untuk masang decalnya. Ini untuk mobil menjadi part bagian combinernya ya, bisa kita lihat seperti ini, dan stikernya juga di sini. Nah, untuk tobatnya ada 6 ya, Tornado, Rocky, ini Theta, Beta, Alpha, Falcon. Oke, nggak pakai lama, kita akan masuk ke bagian artikulasi dan detail. Tapi sebelum itu kita rubah dulu beberapa yang Falcon ini ya. Karena ini bentuknya mendekati kendaraan, kita review dari kendaraan terlebih dahulu. Ya, lanjut ke bagian detail dan artikulasi, dimulai dari paling kiri ya. Untuk Alpha, kita lihat dari detailnya terlebih dahulu. Untuk detailnya ini menarik ya. Decalnya ini juga transparan, bagian pinggirnya pas, ini cukup oke. Mohon maaf ya, sudah terpasang duluan. Kita bisa lihat ini detailnya menarik, ini bagian segitiganya tidak melober, hitamnya pas, kuningnya juga oke. Ini juga detailnya mantap. Nih untuk bagian depan ini oke, samping tadi udah oke, yang sebelah sini juga sama. Ini bikin menarik ya, ini decalnya keren. Ini bagian belakang, wow mantap. Ini bagian join tangan jadi kayak ini, spoilernya menarik ini. Terus ini detailnya ini oke banget, ada tulisannya Athlon Alpha, menarik ini, sip mantap. Nah, untuk bagian bawahnya ini tangan ya, tangan, tapi tidak terlalu masalah karena mobil yang dilihat bagian sininya ya. Ini cukup menarik. Untuk artikulasi tidak ada ya, soalnya ini mobil, tapi kita coba rodanya. Menarik untuk dimainkan ini. Kecelakaan. Oke, untuk Alpha bagus, Theta ya kurang lebih mirip sama yang mininya ya, ini untuk bentuknya. Ini tadi bannya juga keren ini. Ban ini keren sekali nih. Ini juga berbeda ya untuk tiap mobil bagian bannya ini. Ini detailnya menarik ini. Ini bagian kaki ya untuk Theta ini. Kebalik, harusnya Beta dulu, posisinya kebalik. Ya, stiker ini penyakitnya masih sama ya. Ini detail belakangnya, catnya sedikit kurang ini. Untuk dimainkan ini beda warna ya dengan punya Champion ya, beda warnanya 2 kali. Ini untuk Theta, ini Beta jadi hijau warnanya, kurang lebih sama. Untuk rodanya kita lihat ini hampir mirip ya, sedikit mungkin perbedaannya, mirip ya ini. Oke, sip. Falcon, ini juga menarik ini untuk dimainkan. Besar, agak berat ini. Ini juga bisa diginikan. Untuk detail
Ini juga bisa diputar, ini bisa gini, ini nggak bisa ke atas ya, maksimum segini, bisa buka gini, putar 360 derajat. Ini cukup menarik. Bagian bawahnya seperti ini, bagian belakang ini agak bolong, tidak terlalu masalah. Detail cukup oke, menarik. Ini detailnya ya sip. Nah ini, oh ada kayak bunyinya beda. Bagian bawah seperti ini bisa digerakkan seperti ini bisa segini ya, ini bisa segini, cukup menyenangkan. Oh ini juga bisa dicopot seperti ini. Oh nice, ini harusnya bisa ditekuk, tapi untuk berubah. Dan terakhir Tornado, tadi Rocky ya. Ini rodanya mirip sama punya Alpha. Oke, overall good, keren. Untuk panjangnya ini memiliki kisaran antara 13 sampai 18 cm ya. Untuk Falcon sendiri bisa dipanjangkan, jadinya 22 cm, sedangkan Rocky juga sama, jadinya 22 cm. Untuk perbandingannya sendiri kita coba dengan Mini Athlon. Ini yang beta ya, bisa kita lihat perbandingannya seperti ini. Nah, ini untuk yang beta, kurang lebihnya sama ya, seperti itu. Terus Mini Optimus, pedangnya kita copot bentar, seperti ini ya. Coba kita bandingkan dengan yang lain, seperti ini. Ngeng. Ya, Optimus Aoi seperti ini tingginya. Coba yang Falcon, hampir sama ya, karena Falcon sendiri tingginya 18, lebih tinggi sedikit. Ya, nggak pakai lama kita akan rubah ini menjadi Magma 6. Ya, hasil jadinya Magma 6 ini benar-benar gede. Memiliki tinggi 39 cm. Bisa kita bandingkan dengan robot-robot sebelumnya. Kita minggirkan dulu. Dengan Mini Tobot Athlon bisa kita lihat cuma setengahnya ya. Dengan Optimusnya Aoi cuma segede kakinya saja ya, lebih gede dikit Optimusnya. Ya, dengan Giant Dino Chaser hampir sama ya, tapi karena sayap Dino Chaser-nya ya, jadi sedikit terlihat sama. Tapi overall masih tinggian Magma 6, bisa kita lihat. Nah, ini kelihatan
Ya, kita akan lanjut ke detail dan artikulasi. Ya, masuk detail dan artikulasi, kita bahas detail dan bentuknya terlebih dahulu. Untuk bentuknya ini terasa kayak kurus ya, mengingat di serinya terlihat bulky. Mungkin falkannya kekecilan atau pinggangnya terlalu panjang. Atau ban Rocky di pundaknya kebesaran ya, jadi jarak badan sama tangannya melebar. Jadi terasa bolong. Dipikir-pikir lagi pundaknya terlihat lebih ramping. Coba kita geser sedikit. Nah, kalau digeser seperti ini, bulkinya ini jadi lumayan kelihatan ya. Overall untuk bentuk ini asal nemu perspektif yang pas, tampilannya cukup oke. Untuk detailnya kita coba dekatkan terlebih dahulu ya, dimulai dari kepala. Untuk detailnya ini mengingat beberapa bagian mobilnya mendominasi, jadi kurang lebih ya. Pokoknya intinya keren sih. Jadi kita coba review yang belum dijelaskan atau mungkin terlewat. Seperti bagian kepala ini, kita coba dekatkan. Nah, untuk catnya ini rapi ya. Bisa dilihat, oh ada bagian kuning-kuningnya. Ini cukup keren ini. Cuma mungkin, nah ini, detailnya ini mungkin ini sedikit kurang perwarnaan ya. Terus ini bagian, oh ini ada kayak, ada bagian kasarnya. Menarik ini, seperti ini. Ini bentuk kepalanya modelnya kayak American football ya. Dengan tipikal bulky, jadi cocok sekali nih, keren sekali nih hitungannya. Untuk detail-detail yang lain, oh ini baru kelihatan ada kayak mark potongan ya, ini agak kasar ya. Dan kebetulan ini dekat bagian badan dan wajah, jadinya sedikit terlihat, ini agak kurang di bagian sini ya. Untuk detail overall ini bagus. Untuk bagian badan, kurang lebih sama ya, Falcon. Bagian tangan, oh ini detailnya mantap ini. Bagian sininya ini overall kurang lebih sama ya, keren. Untuk bagian dalamnya ini juga, nah ini detailnya cukup oke. Mungkin kurang sedikit lining ya ini warna. Untuk bagian tangan sini juga sama, keren ininya. Tapi ini juga sama kurang lebih. Bagian badan ke bawah torso ini kurang cat juga ya. Ini kayaknya memang ini terpanjang, mungkin lebih pendek dikit, jadi kelihatan wow, bulky. Ini oke. Ini juga catnya mantap. Ini detail lumayan. Bagian sini kaki juga. Nah ini wow, ini kayak mata, terus ini bolong mangapa. Ini agak kurang sedikit di bagian sininya. Untuk detailnya, ini ada kayak mesin-mesinnya gini, menarik ini detail-detailnya. Mungkin cuma kurang di lining aja ya. Terus ini juga kakinya cukup oke, kurang lebih sama yang sebelah sini. Bagian belakangnya masih didominasi bagian mobil ya, keren ya. Overall untuk detailnya ini oke punya, mantap lah. Ya, lanjut ke bagian artikulasi, dimulai dari kepala. Kita coba untuk kepala, bisa digerakkan ya. Oh, menarik ini. Ke belakang juga bisa, jadinya seperti ini. Tapi kalau ke depan ini sayangnya tidak bisa ya. Sekarang bagian tangan. Nah, seperti ini. Ini bisa diputar 360 derajat. Tidak bisa maksimum segini ya, soalnya ketahan ini sama ininya. Kita coba pasang lagi. Kalau ke bawah bisa segini ya, ke kanan nih. Tadi ke kirinya cuma max segini. Terus ini nggak bisa diputar ya, seperti ini. Untuk sendi ini bisa ditekuk sampai segini, maksimum kembali normal seperti tadi. Ini juga tidak bisa diputar, cuma ini bisa di bagian sini bisa ditutup srek seperti ini. Ini juga bisa balik ini jadi pendek. Jadi seperti ini. Nah, tangannya bisa seperti ini. Agak susah sedikit tadi. Ini tangan bisa diginikan. Ini juga bisa dibuka seperti ini. Jadinya seperti ini. Untuk bagian tangan ini cukup sedikit ya, cuma bisa gini. Mungkin bisa 360 derajatnya cukup oke.
Untuk bagian ininya, nah ini juga bisa digerakkan seperti ini, copot. Nih, tapi ya cuma segini saja ya. Selebihnya, oh bisa sampai segini. Cukup menarik, cuma lumayan sih. Untuk bagian tangan ini lumayan lah, oke lah. Sip. Kalau yang ini kurang lebih sama ya. Mungkin bentuk ininya ya, belakangnya jadi lebih sedikit leluasa, tapi beda tipis, kurang lebih sama. Overall lainnya sama. Oh, bagian ini torsonya bisa berputar 360 derajat, cuma kehalang sama ini ya. Oh, ini juga ini bisa digerakkan seperti ini ya. Oh, ini bagian ininya. Nah, kayak ini ya. Coba dari sini. Nah, bisa buat pelindung kepala ya. Setengahnya tapi ya. Ya, ini kembalikan dulu. Ini kurang lebih sama ya, kayak itu. Tadi bisa berputar. Masih posisi belakang. Kita putar dulu. Hap. Nah, seperti ini. Menarik. Oke, sekarang ke bagian bawah. Ya, untuk bagian bawah ini bisa dibuka ya, seperti ini. Bisa sampai segini. Terus ini agak loose ya, ini gini, ceklek-ceklek. Coba kita angkat dulu. Ini bisa dibuka untuk jadi seperti mobil ya. Kita coba seperti manualnya. Ini untuk kaki sebelah sini terhalang ini ya. Di sini terhalangnya, bukan terhalang karena ini juga menghalangi, tapi pas digeser pun maksimum kena ini. Jadi cuma bisa segini. Untuk ini kembali ke normal. Untuk depan yang ini malah kehalang roda, nggak bisa maksimum. Belakang kehalang sama ini, cukup susah ya. Untuk kakinya ini sedikit sekali, diputar juga nggak bisa. Jadi ininya nggak terlalu ganggu, malah ininya yang kena. Ininya mungkin yang di bagian belakangnya kena sama ini ya. Dibuka pun max, coba ini. Nah, malah kena ini. Ntar kita coba di otak-atik bisa maksimum surat, tidak bisa. Dalamnya malah tetap kena ini juga sama. Oke lah, kalau gitu lanjut ke bagian ini. Ini ke depan entah kenapa maksimum ya segini, tidak berubah jauh ya, tidak bisa ke depan lah intinya. Ini belakang malah kena ini. Bentar, gini kan sama. Ini terhalang ini sama ini. Untuk kaki ini sedikit sekali ya. Untuk bagian sini ini bisa ditekuk. Ini buat berubah ya, masuk ke dalam. Ini juga seperti ini maksimum. Kalau ini terhalang ini bisa dibuka untuk masuk ke dalam seperti ini. Untuk ininya nggak bisa digerakin lagi, diputar juga nggak bisa. Ya kurang lebih ini sama. Mungkin yang membedakan ini mobilnya lebih kecil ya yang sebelah sini, tapi tingginya sama. Udah diatur maksimumnya segini. Overall untuk artikulasinya ini kurang luwes ya. Untuk bagian kaki ngepas, bagian tangan ini cukup oke untuk bagian tangan. Ya, karena ini combiner, kita akan coba satu tes lagi, yaitu tes goncangannya. Seberapa kuat join-joinnya kita akan coba lihat. Untuk join-joinnya cukup kuat ya. Tidak ada yang lepas, tapi mungkin ini bagian kakinya goyang dan bagian tangan sininya goyang. Tapi ini masih awet yang sebelah sini, mungkin gara-gara tadi dites bagian sini ya, jadi sedikit agak loss. Tapi overall masih kuat. Kita coba. Set. Nah, seperti ini masih oke. Sip. Kesimpulan dari kendaraannya ini bentuknya solid. Selain rodanya mulus, di sini kita dapat 6 kendaraan yang bisa dimainkan. Jadi puas untuk dimainkan. Untuk detailnya terhitung rapi dan keren. Ditambah detail jadi makin mantul. Jeleknya mungkin kalau pas masang kurang rapi. Ini balik ke individu masing-masing ya. Dan juga maaf tadi sedikit terlewat bagian bawah teta. Terdapat mark pabrik tapi tidak terlalu masalah karena di bagian yang jarang terlihat. Jadi cukup safe. Overall untuk kendaraannya ini nice. Dari segi robotnya, detail dan bentuknya ini cukup oke.
Detailnya keren, mirip-mirip kendaraannya. Cuma untuk bentuk entah kenapa sedikit kurang proporsional. Asal bisa menemukan perspektif yang tepat, Magma 6 ini keren sekali. Kelemahannya yang fatal ialah kekurangnya artikulasi di hampir semua bagian. Untuk tangan cukup acceptable, tapi kakinya benar-benar sedikit sekali. Mungkin bakal sedikit pose yang bisa diciptakan dari figur ini. Untuk harganya sendiri dari official store-nya berkisar di 1,3 jutaan. Biasanya toko ini memberikan diskon di waktu-waktu tertentu. Dari segi bentuk dan detail harganya ini cukup oke. Tapi mengingat artikulasinya yang kurang, menunggu diskon bukan pilihan yang buruk. Jangan kayak saya beli di luar official store, dapat harga sepertiga lebih murah, malah dapat bekas. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada video kali ini. Jika dirasa membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!